Sayyidina Muhammad Ismullah. Nama Nabi Muhammad itu sendiri adalah nama Allah. Oleh karenanya, meminta dengan tawasul kepada Sayyidina Muhammad SAW bagian dari meminta kepada Allah, bukan syirik. Sayyidina Muhammad Ismullah. Nama Nabi Muhammad itu sendiri adalah nama Allah. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah kami kepada maksud-maksud kami. Jadi berdoanya kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini tidak sampai tingkat syirik, karena dia masih berdoa kepada Allah, namun dengan cara mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, dan itu bisa saja mengantarkan kepada kesyirikan. Ulama menjelaskan, tawasul itu ada dua macam. Tawasul yang disyariatkan dan tawasul yang terlarang. Apa saja jemaah sekalian tawasul yang disyariatkan? Tawasul yang disyariatkan itu ada 3. Pertama, bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-namanya. Ketika kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah, itulah yang disebut dengan tawasul jemaah sekalian. Tawasul. Ya, tawasul itu artinya at-taqarrub ila syai' bisyai', mendekatkan diri kepada sesuatu dengan menggunakan sesuatu. Maka di sini kita mendekatkan diri kepada Allah agar doa kita sampai kepadanya dengan nama-nama Allah. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Contohnya jemaah sekalian, kita sebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allahumma ya Arhamar Rahimin, atau Allahumma ya Rahman ya Rahim. Jadi jangan langsung minta. Sebut dulu nama-nama Allah itu. Ini cara berdoa yang bagus, supaya doa kita lebih besar, lebih berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih senang dengan apa yang kita kerjakan. Iya. Juga dengan sifat-sifatnya. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bi rahmatika astaghitsu. Ya Allah, dengan sifat rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi disebutkan sifat Allah rahmat. Ya, dan ulama menjelaskan, pilihlah nama-nama dan sifat Allah sesuai permohonan kita. Kalau kita minta rezeki, sebutlah nama Allah ya Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Kalau kita minta ampunan, sebutlah nama Allah Al-Ghafur, yang maha mengampuni. Al-Ghaffar, yang maha mengampuni. Ar-Rahman Ar-Rahim juga cocok untuk minta ampunan. Iya. Jadi ini tawasul yang paling baik, yang paling Allah cintai. Kemudian yang kedua, bertawasul dengan amalan yang kita kerjakan. Kita sebut amalan kita dalam doa kita. Iya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-16. Doa orang-orang yang beriman. Rabbana inna amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Ini kan amalan mereka. Mereka sebut dulu amalan mereka. Lalu mereka minta apa yang hendak mereka minta. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Ya, seperti juga kisah 3 orang yang terkurung dalam gua. Ya, pernah baca ya dalam hadis riwayat Muslim, kisah 3 orang yang terkurung dalam gua karena ada batu besar jatuh dari atas menutup pintu gua. Kemudian masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh yang pernah mereka kerjakan. Maka Allah kemudian membuka pintu gua dan menggeser batu tersebut. Nggak ada satu yang bantu. Langsung Allah yang mengeluarkan mereka dari gua tersebut dengan membuka pintu gua. Iya. Jadi ini yang kedua. Bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Yang ketiga adalah minta doa orang soleh yang masih hidup. Kita datang kepadanya, sampaikan, misalkan, Pak Kiai tolong doakan saya. Ya. Saya sudah lama membujang Pak Kiai, misalkan. Ya. Belum juga dapat istri yang kedua. Bujang yang kedua. Misalkan ya, minta didoakan. Tetapi dengan syarat minta didoakan orang soleh. Ya, jangan datang kepada dukun. Ya. Minta doa dukun, subhanallah. Dia berdoa kepada syaitan, jemaah sekalian. Dia berdoa kepada syaitan. Ya. Datang kepada orang soleh, minta didoakan. Ya.
Karena dulu para sahabat sering mendatangi Nabi SAW minta didoakan. Tapi jamaah sekalian, setelah Nabi wafat, tidak seorang pun sahabat yang datang ke kuburan beliau, kemudian berdoa kepada beliau, atau minta diteruskan doanya kepada Allah, nggak pernah. Karena Rasulullah SAW belum pernah mengajarkan cara seperti itu kepada mereka. Iya, belum pernah. Dan Allah dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan seperti itu. Allah mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Nggak pernah Allah mengatakan, berdoalah kepada wali, karena dia dekat denganku, nanti dia teruskan doa kalian kepadaku. Nggak pernah. Berdoalah kepada seorang nabi, nanti dia teruskan doa kalian kepadaku. Tidak, jemaah sekalian. Nabi SAW juga tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada para sahabat. Yang beliau ajarkan adalah, idza sta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon sesuatu atau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orangnya masih hidup. Makanya pernah terjadi paceklik di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa Al-Abbas? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Kenapa para sahabat tidak datang di kubur Nabi? Karena itu memang tidak pernah beliau ajarkan. Mereka datang kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib, minta beliau untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Iya. Maka ini yang ketiga, minta doa orang soleh. Baik. Ini jemaah sekalian, tawasul yang disyariatkan. Yang kedua, tawasul yang terlarang. Dan tawasul yang terlarang ini ada dua macam secara garis besarnya. Pertama, tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik, seperti seseorang berdoa kepada para wali, berdoa kepada para nabi. Sama saja jemaah sekalian. Dia maksud minta kepada wali supaya wali mengabulkan doanya, atau kepada nabi supaya nabi yang memenuhi hajatnya, atau hanya dia niatkan wali dan nabi itu untuk perantara supaya doanya diteruskan kepada Allah. Dua-duanya adalah syirik. Dua-duanya adalah kesyirikan, sama saja. Ya, kenapa? Karena doa itu ibadah. Ibadah nggak membutuhkan perantara. Ibadah tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah yang satu saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan, beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Allah? Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, apapun. Artinya apa? Nggak ada pengecualian. Allah tidak pernah memperkecualikan para wali dan para nabi atau malaikat. Enggak pernah. Pernahkah Allah mengatakan, janganlah kalian berdoa kepada berhala, kalau kepada wali boleh? Tidak, jemaah sekalian. Enggak ada bedanya orang yang berdoa kepada patung-patung dan berdoa kepada wali. Enggak ada bedanya. Bukan wali dan patungnya yang enggak ada bedanya, tapi perbuatan dia berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun, enggak ada bedanya. Dua-duanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi semuanya terlarang. Ini yang pertama, tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik. Dan jemaah sekalian, ini persis seperti yang dilakukan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Alasan mereka beribadah kepada selain Allah juga agar diteruskan doa mereka kepada Allah. Juga agar mereka semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan mereka, mereka berkata, kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Subhanallah, perhatikan jemaah sekalian, tujuan mereka menyembah berhala, tujuan mereka menyembah selain Allah agar diteruskan kepada Allah, agar semakin dekat kepada Allah. Dan jemaah sekalian, mereka dahulu orang-orang musyrik bukan hanya menyembah berhala. Bukan hanya menyembah berhala. Mereka juga menyembah orang soleh. Contohnya Lata. Lata itu orang soleh di kalangan mereka. Dia mati, kemudian mereka berdiam diri di kuburannya. Lama-kelamaan dia disembah. Dan juga jemaah sekalian, di masa itu, di masa ayat ini turun, di masa Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwahi mereka, juga sudah ada orang-orang Nasrani. Memangnya yang disembah orang Nasrani siapa? Seorang Rasul, seorang Nabi. Mereka berdoa kepadanya, mereka bermohon kepadanya. Jadi, kalau kita berdoa kepada wali, na'udzubillah, orang Nasrani lebih baik.
Kenapa? Dia berdoa kepada wali yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu seorang nabi. Iya. Jadi itu adalah kesyirikan, tidak ada pengecualian. Ya. Ini tawasul yang syirik. Kemudian yang kedua, tawasul yang bid'ah. Ya. Tidak syirik, tidak sampai kesyirikan, tapi itu bukan cara yang pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh jemaah sekalian, sebuah lafaz yang terkenal, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya. Ini contoh tawasul. Dia berdoa kepada Allah, tapi bertawasul dengan Al-Mustafa. Siapa Al-Mustafa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kami kepada maksud-maksud kami. Jadi berdoanya kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak sampai tingkat syirik karena dia masih berdoa kepada Allah, namun dengan cara mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, dan itu bisa saja mengantarkan kepada kesyirikan. Iya. Ini tentang tawasul. Jelas ya? Bagi kita hakikat tawasul. Jadi kalau ada orang sebut tawasul, kami berdoa kepada para wali untuk tawasul, maka kita katakan tawasul nggak semua dibolehkan. Tawasul yang benar, tawasul yang tidak benar. Yang tidak benar ada yang syirik, ada yang bid'ah. Iya. Yang benar itu hanya ada 3, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.